Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Putu Putra. Kembali lagi di pembahasan teori bahasa dan otomata. Kali ini kembali dengan pembahasan kuis lagi, dan juga untuk materinya yaitu penyederhanaan CFG. Nah, kita mulai dari pembahasan soal terlebih dahulu. Soal pertama yaitu menghilangkan aturan produksi useless dari tata bahasa konteks bebas ini. Di sini yang dihilangkan itu simbol B dikarenakan tidak adanya penurunan menuju terminal yang menghasilkan redundansi produksi. Nah, jadilah S menghasilkan CA, lalu CA menghasilkan A dan C, dan juga menghasilkan B. Nah, selesailah pembahasan soal pertama. Kemudian lanjut pada soal kedua, yaitu menghilangkan semua aturan produksi unit yang ada pada tata bahasa konteks bebas berikut. Nah, untuk caranya bisa dilakukan jika non-terminal simbol menghasilkan dirinya sendiri atau non-terminal simbol juga. Nah, untuk production rule-nya yaitu B menghasilkan A, kemudian A menghasilkan B. Nah, jika B kapital di sini bisa menghasilkan BB non-kapital, kemudian untuk A kapitalnya juga sama, sehingga menghasilkan production rule seperti ini. Kemudian jika A kapital bisa menghasilkan A non-kapital, kemudian BC non-kapital, dan BB non-kapital, maka demikian halnya dengan B kapital. Sehingga production rule-nya seperti ini. Nah, setelah itu hapus simbol yang tidak dapat dicapai, sehingga menghasilkan production rule seperti ini. Nah, selesailah pembahasan soal kedua. Kemudian lanjut pada soal ketiga, yaitu mencari simbol variabel nullable pada tata bahasa ini. Nah, di sini cari yang ada epsilonnya saja, dikarenakan nullable itu turunnya menuju epsilon, sehingga hasilnya B menuju epsilon dan C juga menuju epsilon. Untuk pembahasan soal ketiga sudah selesai. Kemudian soal keempat atau yang terakhir dari pembahasan soal kali ini, yaitu menghilangkan aturan produksi epsilon yang ada pada tata bahasa konteks bebas ini. Nah, di sini dapat dilihat simbol yang menghasilkan epsilon saja, sehingga null production yang ada A kapital menghasilkan epsilon, demikian juga dengan B kapital menghasilkan epsilon. Kemudian eliminasi A dan B kapital yang menghasilkan epsilon. Kemudian mulai dari A kapital terlebih dahulu. Nah, di sini yang dieliminasi hanya satu karena hanya satu yang menghasilkan A kapital yang ada pada soal tadi. Maka substitusikan saja hingga S menghasilkan AB non kapital dan AAB non kapital. Kemudian substitusikan juga pada B yang menghasilkan BB non kapital. Sehingga production rule-nya seperti ini. Kemudian selanjutnya mengeliminasi untuk yang B menghasilkan epsilon. Nah, di sini yang dieliminasi hanya B kapitalnya saja, sehingga S menghasilkan A kapital dan A non kapital, kemudian AA non kapital serta A non kapital. Setelah itu menghasilkan production rule seperti ini. Lalu hapus simbol yang tidak dapat dicapai, sehingga menghasilkan production rule seperti ini. Nah, demikian pembahasan soal kali ini. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penyederhanaan CFG. Nah, proses ini bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tak berarti. Nah, berikut ini adalah langkah penyederhanaannya. Di sini ada eliminasi epsilon production, kemudian eliminasi unit production, dan terakhir ada eliminasi useless symbol. Nah, untuk contoh soalnya seperti berikut. Kemudian ini adalah cara penyelesaiannya, yang mana eliminasi terlebih dahulu untuk epsilon productionnya. Nah, jika X menurunkan epsilon maka hasilnya nullable. Lalu jika Y menurunkan X maka Y adalah nullable. Nah, yang terakhir yaitu jika Z menurunkan XA maka sama saja dengan Z menurunkan nilai A. Dan hasil penurunannya seperti di bawah ini. Kemudian eliminasi untuk unit productionnya dengan cara setiap hasil produksi yang terdiri dari satu variabel, maka hasil tersebut disubstitusi dengan hasil produksi dari grammar di mana variabel menjadi pemproduksi dengan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk langkah terakhirnya yaitu eliminasi useless symbol, yang mana ada uji generate di mana X menurunkan nilai YZ, Y menurunkan nilai AA, dan Z menurunkan nilai B. Maka X, Y, Z lolos uji generate. Kemudian untuk uji reachable, yang mana jika S menurunkan TU, maka S adalah start symbol, maka T dan U lolos uji reachable dengan hasil akhir seperti di bawah ini. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.